Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Learning Journal News kembali hadir di hadapan pemirsa dengan beragam informasi menarik seputar dunia perkuliahan, mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita serta sekitarnya. Bersama saya Melisa, inilah informasi hari ini. Pemirsa, tepat pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 telah berlangsung kegiatan belajar mengajar mata kuliah Teknik Reportase dan Berita Investigasi yang diampu langsung oleh Bapak Dr. Adi Kusuma bersama kelas KPI 5B di lantai 3 ruang 1 Gedung Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dimulai dari pukul 16.00 hingga 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, seperti biasa sebelum memulai ke pembahasan, kita dibiasakan untuk melakukan parodi ala-ala reporter yang ditampilkan oleh perkelompok sejumlah 4 orang yang pada hari ini diparodikan oleh Melisa, Entega Ramsanjadi, Dahlia Puspitasari, dan juga Rizka Amelia Putri yang mengangkat berita tentang sertifikasi Badan Profesi Nasional atau BNSP yang diadakan oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Banten. Pemirsa, pada pertemuan kelima kali ini dibahas langsung oleh kelompok ketiga yang berjumlah 5 orang. Di antaranya ada Melisa, Muhammad Hasbi As-Siddiqi, Imam Konita, Lailatul Fatul Muzahida, dan Salsabila Intan Amali yang membahas seputar tentang pendalaman jurnalisme investigasi. Melisa sebagai moderator membuka acara dan juga presentator pertama menjelaskan tentang pengertian jurnalisme investigasi, di mana jurnalisme investigasi adalah bentuk jurnalisme yang fokus pada penggalian informasi secara mendalam untuk mengungkapkan fakta yang tersembunyi, seringkali terkait dengan isu-isu yang berdampak sosial, politik, atau ekonomi. Hal ini mencakup penelitian yang ekstensif, pengumpulan bukti, wawancara dengan sumber yang relevan, dan analisis kritis untuk mengeksplorasi dan menyoroti masalah-masalah yang mungkin diabaikan oleh media arus utama. Pembahasan kedua dilanjut oleh Salsabila Intan Amali sebagai presentator kedua yang membahas terkait sejarah jurnalisme investigasi. Salsabila mengatakan bahwasanya liputan jurnalisme investigasi di Indonesia mulai mengembang pada tahun 1999-an. Harsono menyebutkan bahwa di Indonesia sendiri kurang jelas sejak kapan liputan investigasi dimulai populer. Namun, setidaknya ada beberapa majalah yang eksplisit pada tahun 1990-an menggunakan kata investigasi dalam liputannya. Memasuki Orde Baru, kehidupan pers mengalami perubahan yang sangat drastis. Pengaruh 3 dekade kekuasaan Orde merepresi kehidupan pers di Indonesia. Pada tahun 1990-an disebutkan bahwa jurnalisme investigasi di Indonesia belum menjadi suatu tradisi. Laporan investigasi juga seperti tidak memiliki dampak yang luas dan menonjol. Selanjutnya, pembahasan dilanjut oleh Muhammad Hasbi As-Siddiqi sebagai presentator ketiga yang menjelaskan terkait tahap-tahap dalam melakukan jurnalisme investigasi. Di antaranya, yang pertama ada konsepsi, studi kelayakan, keputusan lanjut atau tidak, pembentukan basis, planning, penelitian awal, evaluasi ulang, mengisi kekurangan, evaluasi akhir, penulisan dan penyuntingan, dan yang terakhir publikasi serta follow up. Selanjutnya, perbedaan jurnalisme biasa dan juga jurnalisme investigasi dijelaskan oleh Lailatul Fatul Muzahida sebagai presentator keempat. Ia mengatakan bahwa jurnalisme investigasi biasanya hanya berisi tentang fakta-fakta suatu kejadian, sedangkan jurnalisme investigasi berisi terkait kejadian yang diungkap secara mendalam. Berikut adalah contoh dari jurnalisme biasa. Pada berita harian, seorang jurnalis melaporkan tentang acara pembukaan festival budaya di kota. Berita ini mencakup informasi dari seperti lokasi, waktu, dan aktivitas yang akan diadakan,
serta kutipan dari penyelenggara dan pengunjung. Fokusnya adalah pada penyampaian fakta secara langsung tanpa analisis mendalam. Sedangkan contoh dari jurnalisme investigasi berupa laporan korupsi. Seorang jurnalis melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi dalam proyek pembangunan infrastruktur. Mereka mengumpulkan bukti melalui wawancara dengan sumber yang relevan, dokumen publik, dan data keuangan. Laporan ini mengungkapkan bagaimana anggaran proyek dialokasikan secara tidak transparan dan melibatkan pejabat pemerintah tertentu. Jurnalis menyajikan analisis mendalam tentang dampak korupsi tersebut terhadap masyarakat. Selanjutnya, pembahasan terakhir dijelaskan oleh Hima Konita Desika yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar jurnalisme dan juga jurnalisme investigasi. Di mana prinsip-prinsip dasar jurnalisme menurut Bill Kovach dan Tom Rosenthal, kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran. Loyalitas pertama jurnalisme ada pada masyarakat. Intisari jurnalisme adalah disiplin verifikasi. Praktisi jurnalisme harus menjaga independensi sumber berita. Jurnalisme harus menjadi pemantau kekuasaan. Jurnalisme harus menyediakan forum kritik, saran, dan komentar untuk dukungan masyarakat. Jurnalisme harus membuat berita yang penting, menarik, dan relevan. Jurnalisme harus menyediakan berita yang komprehensif dan proporsional. Praktisi jurnalisme harus mengikuti nurani mereka. Dan selanjutnya prinsip-prinsip dasar jurnalisme investigasi. Di antaranya ada, menurut Laksono, ada 5 prinsip dalam jurnalisme investigasi. Pertama, mengungkap kejahatan terhadap kepentingan publik atau tindakan yang merugikan orang lain. Kedua, skala dari kasus yang diungkap cenderung terjadi secara meluas atau sistematis, atau ada kaitan atau benang merahnya. Ketiga, menjawab semua pertanyaan penting yang muncul dan memetakan persoalan dengan gamblang. Keempat, mendudukkan aktor-aktor yang terlibat secara lugas. Dan kelima, didukung bukti-bukti yang kuat. Publik biasa memahami kompleksitas masalah yang dilaporkan, bisa membuat keputusan atau perubahan berdasarkan laporan tersebut. Baik pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Melisa beserta kru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.